Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, karena acara ini bisa ditonton kapan saja. Luar biasanya ILC yang seperti ini bisa ditonton kapan saja. Datuk Karni Ilyas, saya tidak menduga bahwa saya harus menjadi pembuka, apalagi menjelaskan ini semua. Tapi terima kasih, tadi Datuk Karni Ilyas memulainya dengan kata teka-teki, betul ya? Tadi ada kan kata teka-teki ya? Saya mau bilang, Datuk Karni Ilyas, jangan-jangan seluruh pembahasan kita ini harus untuk menjawab teka-teki yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo, yang nggak langsung sampai ke kantor pusat, yang ke atas itu loh, Rocky Gerung jangan dulu. Teka-teki yang beredar di kantor kelurahan dulu aja. Jangan kantor pusat, tapi di kantor kelurahan saja, jauh di mata, dekat di hati. Itu dilontarkan kan? Ya, teka-tekinya dilontarkan, tapi sampai saat ini belum ada satu orang pun yang bisa menjawabnya dan dinyatakan benar oleh Pak Joko Widodo. Nah, saya yakin teka-teki itu nanti akan terjawab pada 14 Februari 2024. Tapi kalau untuk pembuka, apakah ini sesuatu tadi yang katanya bagus atau sebetulnya ingin dilemahkan itu kan tujuannya. Saya ingin mengatakan prosesnya itu sudah melemahkan, prosesnya loh. Melemahkan hatinya teman-teman Partai Demokrat, ya kan? Prosesnya melemahkan juga orang-orang yang selama ini katanya berlalu lintas itu mengandalkan sen gitu. Tiba-tiba mengatakannya ada yang belok tanpa sen misalnya. Tetapi pada sisi lain kita juga melihat bahwa ternyata proses ini itu membuat juga beberapa hal yang menjadi menarik. Tadi kita sempat bicara dengan teman-teman dari PKB, tantangan baru loh, ya kan? Tantangan baru. Lepas dari kehendak kantor pusat tadi katanya, ini ada kemungkinan battleground Jawa Timurnya ya kan? Mendapat kesempatan bersama-sama antara misalnya teman-teman yang selama ini religius tapi lebih banyak bergerak di kota dengan yang di desa, yang modern dengan yang tradisional misalnya. Kalau itu bisa bekerja kan, kalau itu bisa bekerja dengan dua pasangan muda ini, sesuatu yang menarik yang dimulai dari tempat sejarah di hotel itu disebut Yamato apa Majapahit? Wah, di situ ditulisnya Yamato. Iya kan? Yamato, ya kan? Yamato, ya. Mereka itu aja kan, kita juga nggak bisa beda. Ini Yamato apa Majapahit? Yamato, karena ada sejarahnya, perobekan bendera dan lain-lain. Nah, yang mau saya katakan adalah sekarang Datuk Karni Ilyas, ini teka-teki Pak Jokowi ini sangat sulit dijawab. Saya yakin jangan-jangan nanti sampai akhir episode ILC yang ini, kalau ada yang mau mencoba menjawab, itu belum akan terjawab. Tapi banyak yang sekarang ini tiba-tiba jauh di mata jadi dekat di hati. Misalnya tadi kasus KPK yang 2012 itu kan harusnya jauh sekali di mata ya, terjadinya 2012. Ya kan? Tapi jadi dekat di hati, maksudnya dipanggil lagi gitu kan. Iya kan, jadi dia panggil lagi supaya bisa cepat selesai. Nah teman-teman Demokrat sekarang ya, dulu kan lebih banyak ke koalisi Nasdem dengan PKS. Sekarang baru sadar ya, kemarin ya Andi Arief bilang, ternyata kantor PDIP itu dekat gitu. Iya kan? Jadi saya tuh banyak melihat sisi-sisi menggembirakannya saja, betul kan? Ternyata setelah mereka pikir-pikir, kantor PDIP itu dekat. Dulu jauh di mata, sekarang ternyata dekat di hati, kurang lebih begitu ya. Nah ini kita masih belum bisa menjawab apa yang bisa terjadi sebagai akibat dari duet Anies Baswedan dan Caimin ini. Ya, Rocky Gerung juga sama, ya kan cukup jauh di mata ya setelah berperkara, kemudian kemarin diperiksa berdansa-dansa. Tapi sekarang pun kalau mau jujur susah kan mengatakan siapa yang lagi dekat di hati ya. Dari tiga pasangan yang ada ini nanti dia akan bicara. Jadi saya mau mengatakan teka-teki Pak Jokowi ini luar biasa. Untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Datuk Karni Ilyas itu, saya menunggu teman-teman ini menjawab jauh di mata, dekat di hatinya itu seperti apa. Siapa tahu ILC ini yang bisa memberikan jawaban. Karena teka-teki ini walaupun terlihat sederhana,
Tapi menurut saya penting. Nah kalau ditanya sisi baiknya ya itu aja tadi. Ada 2 anak muda sekarang sudah betul-betul bisa menjadi baca pres dan bacawa pres, betul ya. Dan punya peluang dengan, belum pernah terjadi lah ya, PKB bekerja sama dengan PKS. Dan kemudian dalam sebuah, katakanlah ini betul-betul sebuah takdir tadi ya, mau dibilang kata takdir tadi ya, dari kantor pusat misalnya. Dan kalau itu dimulai dari Surabaya sebagai battleground utamanya, nah itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya mau positif saja lebih dulu, walaupun Datuk Karni Ilyas pada bagian tertentu saya bilang saya belum mampu menjawab teka-teki itu, dan sekarang sedang senang melihat orang saling datang mendekati gitu ya. Partai Gerindra misalnya, partainya Bang Reza Patria, ini belum tentu merasa tenang juga kan? Hah? Oh santai, santai tidak berarti tenang ya, santai itu artinya jauh di mata dekat di hati ini bisa beliau tenang lah. Gerindra itu koalisinya hilang 1 tambahnya 2. Oh ya itu yang kemarin Ya, hilang 1 kan? tambahnya 2. Tuh Apalagi sebentar lagi bisa tambah lagi. Tapi kalau misalnya betul kata Pak Kang Ridwan Kamil bahwa dia itu dulu jauh di mata, tapi sekarang sudah mulai dekat di hati PDI Perjuangan ya kan? Dan Ridwan Kamil adalah salah satu kan yang diperhitungkan. Akan ada breaking news katanya minggu depan, ya. Lalu Kang Ridwan Kamil sama dengan perwakilan Golkar misalnya, jauh di mata dekat di hati juga itu bagi Gerindra. Ya enggak ya, santai aja ya, santai aja. Kalau misalnya kekuatan. Jadi menurut saya jauh di mata dekat di hati ini masih sangat panjang. Saya yakin sampai ujung ILC kita malam ini pun belum akan terjawab. Tapi kalau saya ambil positifnya saja. Selamat buat Caimin dan buat Anies Baswedan dan Caimin sudah jadi baca pres dan bacawa pres. Dan KPU barusan mengubah jadwalnya ya. Kalau di sini kita selalu bicara waktu itu 19 Oktober sampai 25 November. Ternyata jadwalnya diubah 10 Oktober sampai 16 Oktober pendaftaran, penetapannya 13 November, nomor urut 14 November. Tadi saya berbicara dengan teman kita, Bapak Menteri ini, bahwa kalau bisa depan KPU itu disiapkan tenda lebih dulu ya, supaya kedua pasangan yang sudah baca pres dan bacawa pres ini cepat-cepat didaftarkan gitu. Kalau boleh buat tenda dulu, kedua pasangan ini siap-siap didaftarkan ya kan, antri sebagai pendaftar pertama. Takutnya ada perubahan lagi gara-gara jauh di mata dekat di hati tersebut kalau begitu. Jadi ini yang sudah siap mendaftar lebih dulu, yang lain nanti jelang-jelang 16 Oktober malam. Kurang lebih begitu Datuk Karni Ilyas.